Thank you tim Present Worship, I'm so blessed. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita masih masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang berjudul Your Harvest Now. Saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi kalau buat saya pribadi saudaraku, saya tidak mau menjadikan ini sebagai judul saja Pak. Buat saya pribadi, itu menjadi deklarasi iman saya. My harvest now. Doa saya itu yang saudara lakukan. Setiap kali judul firman ini didengungkan, saudara berkata di dalam diri saudara sendiri, ada keberanian untuk mengatakan, tuaianku sekarang Tuhan. Dan karena tuaian itu sekarang, hari ini saya ingin membagikan bagian yang ketiga, jangan izinkan musuh mencuri tuaianmu. Kalau saudara percaya bahwa tuaian saudara sekarang, jangan izinkan musuh mencurinya dari hidup saudara. Masalahnya saudaraku, bicara soal tuaian, akan selalu ada musuh saudara. Akan selalu ada saja yang berusaha untuk membuat saudara tidak memperoleh tuaian saudara, menghalangi saudara sehingga tuaian itu tertunda, atau bahkan menghancurkan dan merebut tuaian saudara. Hari ini saya akan mengajak saudara melihat beberapa kisah di mana saudara nanti akan belajar sama-sama. Kita akan melihat saudaraku, strategi-strategi musuh, apa sih yang dilakukan musuh supaya engkau kehilangan tuaianmu. Dan by the way, sebelum saya memulai firman Tuhan hari ini, saya tuh dengar rumor saudara. Katanya banyak pendeta yang khotbah di Paragon mengatakan jemaatnya itu antusiasnya luar biasa. Saya nggak tahu saudaraku. Benar atau enggak saya nggak tahu. Tapi yang saya dengar rumor katanya setiap kali firman diberitakan aminnya paling keras, tepuk tangannya paling meriah saudaraku. Dan katanya sampai pendetanya aja keder saudara. Mari kita buktikan hari ini, amin. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya ajak terlebih dulu saudara buka dari Hakim-Hakim, kita lihat yuk. Kisah yang pertama, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Kisah ini berbicara tentang bangsa Israel pada saat mereka ada di dalam penjajahan dari bangsa Midian. Kita lihat ini kisah tentang Gideon saudaraku. Ayatnya yang ke-3 saya bacakan, boleh kita bergantian, ayat yang ke-4 saudara baca, ayat yang ke-5 kita gantian, ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu ayatnya katakan amin. Yang sudah ketemu karena lihat ke depan katakan amin juga. Yang ketemunya lihat Alkitab saudara sendiri, yuk boleh gak sih saudara, saya selalu kalau khotbah saya gak jemu-jemu mengatakan ini. Biar di depan, saya tuh kadang tuh antara bingung saudara. Satu sisi membantu, tapi sisi lain saya tidak mau menciptakan generasi yang tidak paham Alkitab. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Senggol kiri kanan saudara, tetap buka Alkitab yuk. Keluarkan handphone saudara, tetap buka Alkitab saudara, warning saudaraku jangan tersesat masuk ke WhatsApp. Yuk, saya bacakan ayat yang ke-3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Ayat ke-4 dengan suara keras. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka. Memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6 yuk sama-sama 2-3. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Yang namanya musuh, saya tahu ya saudara akan ngomong, pastor namanya musuh mana ada sih yang baik. Ya semua musuh ya pasti jahat gitu. Tapi saudaraku, khusus untuk Midian ini saya boleh mengatakan mereka itu sangat jahat. Kenapa sangat jahat?
In case saudara tidak terlalu memperhatikan ayat ini dan mungkin tidak terlalu diceritakan dengan detail. Orang Midian itu kalau menjajah, dia nyerbu itu caranya kayak gini saudaraku. Orang Israel nabur itu dibiarin. Dibiarin. Mereka berusaha bangkit, mereka berusaha untuk nabur itu dibiarin. Mereka kemah nih, mereka nunggu. Mereka berkemah di sekeliling bangsa Israel sampai ditunggu saudaraku. Nah ini kenapa saya katakan jahat. Ditunggu tiba waktunya menuai. Serbu. Pastor kenapa dikatakan jahat? Coba bayangkan saudaraku, setiap kali masa menuai, bangsa Midian akan menyerbu dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ayat 4 kalau saudara lihat, they are left with nothing. Tidak ditinggalkan apapun sampai ayat 6 dikatakan bangsa Israel jadi sangat melarat. Masa menabur itu masa kerja keras saudaraku. Setelah mereka kerja begitu keras, tiba waktunya menuai, habisin. Bisa kebayang gak saudara, traumanya kayak apa? Dan Midian lakuin itu dari tahun demi tahun, demi tahun, demi tahun. Orangnya gak dibunuh. Tapi lihat saudaraku, apa yang mereka kerjakan? Mereka membunuh pengharapan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Every single year yang seharusnya masa menuai itu adalah sukacita Pak. Tapi di setiap masa menuai ketakutan yang begitu mencekam saudaraku. Jangan-jangan kali ini pun aku akan kehilangan tuaianku. Apa yang dilakukan bangsa Midian, kenapa saya sebut jahat saudaraku? Karena mereka bukan hanya meninggalkan bangsa Israel itu dengan ketakutan. Mereka membuat bangsa ini tidak berani lagi berharap kepada Tuhannya. Karena dari tahun demi tahun, demi tahun, demi tahun mereka berharap tuaiannya direbut. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi in case ada di antara saudara yang kau berkata dalam dirimu, Pastor, saya sudah berdoa. Year after year after year. Saya sudah tidak punya lagi keberanian untuk berharap. Itu yang dialami bangsa Israel, saudaraku. Bangsa Midian menyebabkan bangsa ini kehilangan their very hope in God. Tapi dengan ajaibnya saudaraku, dengan yang tersisa dari mereka, ayat 6 berkata, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Itu sebabnya penting bagi saudara membaca Alkitab, saudara. Kenapa? Perhatikan kata Tuhan di sini, Tuhan-nya semua huruf besar, saudara. This is a specific God. Di mana setiap kali saudara melihat tulisan Tuhan, itu semua ditulis dengan huruf kapital, saudara harus tahu, ini Tuhan Allah Israel yang hidup. This is a specific God. Ini Tuhan Allah Israel yang hidup. Mereka sekali lagi mengumpulkan keberaniannya dan berseru kepada Tuhan. Seruan itu sampai ke telinga Tuhan, saudaraku. Seruan itu didengar Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang dipakai Tuhan untuk membalaskan kekalahan bangsa Israel, saudara? I'm about to tell you the beauty of the story, saudara. Di tengah keadaan bangsa Israel yang seperti itu, tahukah saudara siapa yang dipakai Tuhan? Gideon. Siapa Gideon, Pak? Seorang anak muda yang begitu ketakutan sampai dia mengirik gandum di pemerasan anggur. Siapa Gideon? Seorang anak muda yang sudah kehilangan pengharapannya sampai pada saat malaikat Tuhan datang, Gideon berkata, mana Tuhan yang aku dengar dari cerita nenek moyangku? Di mana dia? What's the point, Pastor? I'm about to tell you the beauty of the story.
Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan cari seorang anak muda, Pak, yang jadi perwakilan dari keadaan seluruh bangsa Israel saat itu. Seorang yang ketakutan, seorang yang tidak punya pengharapan, seorang yang sudah takut berharap sekali lagi. Tuhan tidak cari orang yang hebat. Hari ini pun di tempat ini, saudaraku, apakah saudara pikir, saudara berkata, pastor, orang kayak saya, apa Tuhan masih bisa pakai? Tuhan tidak cari orang yang hebat. Dia cari orang yang menjadi perwakilan dari keadaan saat itu. Dia datang kepada Gideon dan Tuhan katakan, hai engkau orang yang gagah perkasa. Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Oh come on. Oh come on. Dia panggil Gideon, saudaraku, dengan keadaannya. Apa yang dia ingin katakan? Fear not, for I am with you. Ini message hari ini, saudaraku, dari kisah ini. Buat sebagian besar bangsa Israel saat itu yang sedang ada di dalam keadaan ketakutan dan mereka lose hope. Tuhan berkata kepada mereka, kalau engkau berani berharap sekali lagi aja, I am with you. Mari saya tambahkan kenapa cerita ini begitu cantik buat saya, saudara. Buat bangsa Midian, ya saudaraku, yang mengalahkan bangsa Israel dengan datang berbanyak-banyak. Saudara masih ingat kisah Gideon? Disisakan Tuhan tinggal berapa, saudara? Our God is sending message. Tuhan kita ngirimin pesan. Kamu datang nyerang aku berbanyak-banyak. Butuh buat engkau berbanyak-banyak menghancurkan anakku. Aku menghadapi engkau dengan jumlah yang tersisa. Our God is sending you message. Dia nggak butuh orang yang banyak, saudara. Tapi dia butuh orang-orang yang hari ini berani sekali lagi berharap. Berani sekali lagi mempercayai dia. Berani sekali lagi datang kepada dia dengan ketakutan yang ada. Dan sedikit kecil pengharapan di hatimu. Tapi kau memberanikan diri dan berkata, Lord, where are you? Dengan yang tersisa, dia strike Midian, saudaraku. That is the beauty of the story. Bukankah Alkitab saudara itu cantik? Hari ini ya saudaraku, dengar, musuh akan terus berusaha. Jangan saudara berpikir, jangan saudara jadi orang naif. Ikut Tuhan semuanya serba lancar. Bahkan ketika kau ada di jalannya Tuhan, jangan engkau berharap iblis itu will cheer you up. Come on. Dengan segala cara dia akan berusaha menjegal, menghalangi, menutup jalanmu, menghancurkan, merampas tuaianmu. Tapi izinkan saya mengatakan kepada saudara sekali lagi, engkau masih punya Tuhan. Tuhan Allah Israel yang hidup masih ada di pihakmu. Boleh aminnya yang paling keras. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa hari ini ada iman yang dibangkitkan di tempat ini. Engkau yang pengharapanmu sempat pudar, engkau yang sempat ada di dalam ketakutan. For once, berserulah sekali lagi kepada Tuhan Allahmu. Dia masih mendengar. And yes, dia mau tolong engkau. Yang kedua saudaraku, saya akan mengajak saudara melihat sebuah kisah tentang seorang anak muda yang bernama Daud. Yang di tengah dia sedang ada di dalam peperangan, saudara. Dia ada di dalam peperangan, di tengah peperangan yang begitu besar, saudaraku. Kampung halamannya itu diserbu. Habis, saudara.
Sebagian orang berkata kepada saya, Pastor, kalau harta yang diambil, harta bisa dicari. Tapi kalau itu adalah keluarga, saudaraku, it's another level. Gitu. Itu adalah satu tingkat yang berbeda ya, saudara. Daud pulang dari berperang, saudara. Berapa banyak kadang-kala dalam kehidupan kita ini kita udah kerja keras, kita udah lakukan semua daya upaya ya saudaraku. Pulang hanya untuk mendapati apa yang tertinggal itu direbut dan habis. Dari kisah ini saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana orang-orang Daud, mereka hancur saudaraku. Mereka hancur, mereka menangis begitu rupa, saudara. Alkitab sampai mencatat tidak lagi bisa menangis, mereka marah, saudara. Sampai-sampai mereka hampir membunuh siapa? Daud, pemimpinnya sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, what makes David different gitu? Apa yang membuat Daud berbeda? Apakah Daud nggak nangis? Daud ikut nangis bersama dengan mereka. Apakah Daud gak hancur hati? Oh, air matanya habis sama seperti anak buahnya, saudara. Apakah Daud gak marah, saudaraku? Dia marah. Tapi in case saudara gak notice, apa yang membedakan Daud? Dia menolak untuk tenggelam dalam kesedihannya. Yes, dia sedih. Siapa yang gak sedih? Ada di sini saudara yang ngadepin satu masalah di mana saudara berkata, Pastor, aku hancur. Tapi kalau tidak terlalu berlebihan, saudara, izinkan saya mengatakan kepada saudara, jangan tenggelam dalam kesedihanmu. Pastor, saya marah. I understand, saudaraku. Tapi bolehkah saya mengatakan kepada saudara, jangan sampai engkau terpuruk. Yang membedakan Daud dengan anak buahnya, saudaraku, bukan dia tidak menangis, Pak. Bukan dia tidak marah, bukan dia tidak hancur hati, Bu. Yang membedakan Daud, di tengah keadaannya yang seperti itu, dia menguatkan hatinya. Sekali lagi. Bolehkah saya katakan ini kepada saudara? Antara engkau dengan tuayanmu, jaraknya hanya sejauh seberapa kuat engkau membangkitkan dirimu sendiri, seberapa kuat engkau menguatkan dirimu sendiri di tengah masalahmu. Jaraknya hanya sejauh itu, saudaraku. Dan singkat cerita, saudara, Daud kejar, Tuhan berikan. Kita lihat yuk apa yang terjadi ketika Daud mulai mencari Tuhan. Tuhan katakan kejar, 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Boleh gak kita baca sama-sama? Dengan suara keras ya Bapak Ibu ya, boleh ya, ayat 19. Tidak ada, stop sampai di situ saudaraku. Boleh gak ini jadi deklarasi atas hidupmu? Kita perkatakan yuk, 2, 3. Tidak ada yang hilang pada mereka. Ganti kata mereka dengan aku. Tidak ada yang hilang daripadaku. Sepakat? 2, 3, kita baca sekali lagi dengan suara keras. Tidak ada yang hilang daripadaku. Jadi atas hidupmu, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki, anak perempuan, tidak ada satu anakmu pun yang bisa diambil. Satu demi satu orang di keluarga mengenal Yesus, seisi keluarganya mengenal Yesus. Tidak ada satupun dari anggota keluargamu yang bisa direbut. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oh come on, berapa banyak KKS ada di tempat ini, boleh lambaikan tangan saudara. Tidak ada anak selmu yang bisa direbut. Tidak satu pun anak selmu yang bisa direbut. Satu demi satu dari yang paling kecil sampai yang paling besar.
Dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Perkatakan ini bersama dengan saya 2-3. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Apa yang hilang dari hidupmu saudaraku? Dikembalikan. Saya gak tahu apa yang hilang dari hidup. Di masa pandemi ini. Kemarin dengan semua yang sudah terjadi. What is lost? Bahkan maafkan saya Bapak Ibu, kalau kau kehilangan apimu, dikembalikan. Ada orang-orang yang begitu diberkati Tuhan, tapi apinya hilang. Kalau kau kehilangan kasihmu mula-mula, saya harus berkatakan kepada saudara, dikembalikan. Dikembalikan. Kalau kau kehilangan kecintaanmu akan gereja Tuhan, kecintaanmu akan komunitasmu, kecintaanmu akan keluarga rohanimu, dikembalikan. Kau akan lagi begitu rupa. Kalau kau kehilangan semangatmu untuk melayani, dikembalikan. Bahkan kalau ada di tempat ini yang selama masa pandemi kemarin yang kau kehilangan kesehatanmu, dikembalikan. Apa yang hilang saudaraku? Saya tantang saudara, dibutuhkan keteguhan hati untuk kau mengambil apa yang jadi bagianmu. Saya berdoa ya, sungguh-sungguh saya berdoa dari gereja keluarga Allah ya, lahir jenis orang Kristen yang gak gampangan, aminnya yang paling keras. Lahir jenis orang Kristen yang gak cengeng. Lahir jenis orang Kristen yang gak lembek. Kalau itu direbut, ambil kembali. Jangan terlalu naif dan berpikir musuh akan cheer you out. Yes kamu bisa. Enak aja saudaraku. Setiap kali dia punya kesempatan Pak, dicegal. Apa yang saudara pikirkan? Saudara berpikir jalan menuju kesuksesan semudah itu. Yang ada saudara mundur, yang ada saudara nangis-nangis sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? It doesn't work like that. Tidak ada satu sosok pribadi pun yang lebih menginginkan kau sukses selain daripada Tuhanmu. Karena di dalam semua kemenanganmu namanya dipermuliakan. Tapi dengar ini saudaraku, yes. Dari suksesmu pada posisimu sekarang, dari keadaanmu pada apa yang Tuhan janjikan. It takes hard work. Dibutuhkan keteguhan hati. Dibutuhkan saudaraku hati yang tidak tawar saudaraku. Itu sebabnya Yosua Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hatimu. Karena di masa kesusahan, kalau hatimu tawar, kecil kekuatanmu. Pastor sama-sama gak ada pengharapan, pastor sama-sama gak ada kekuatan lagi. Kuatkan, teguhkan hatimu sekali lagi. Yang ketiga saudaraku, saya akan mengajak saudara masuk pada satu cerita yang kisah yang sangat menarik buat saya. Amazing sekali kisah ini. Apa pelajarannya kalau buat saya cukup dalam saudaraku. Along the year saudara, saya belajar tentang yang satu ini dan again and again yang satu ini selalu membuat saya gemes gitu saudara. Kita lihat ya, kisah tentang gandum dan lalang. Yuk kita buka Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24. Yang sudah ketemu katakan amin. Sekali lagi senggol kiri kanannya, buka Alkitabmu. Sekali lagi kalau nggak disenggol saudaraku injak aja kakinya. Buka Alkitab saudara, buka Alkitab. Saya benar-benar saudara, saya concern dengan hal ini. Indonesia, come on, jangan jadi satu generasi yang tidak mengenal firman Tuhan. Kalau enggak hati-hati engkau sudah lupa loh di mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Coba saudara buka Alkitab saudara di handphone itu kan nomor satunya di atas sendiri kan kalau saudara urutin berdasarkan alfabet kan Amos saudara. Terus kalau ditanya, apa kitab pertama dalam Alkitab? Amos. Habis saudara. Maka itu baca Alkitabmu. Yuk, Matius 13 ayat yang ke-24 yuk kita buka ya. Saya bacakan buat saudara. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat ini menarik saudara. Kenapa? Di sini sedang berbicara tentang hal kerajaan surga. Dikatakan hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Pastor, what does it mean? Bolehkah saya mengatakan seperti ini saudaraku? Di ladang di tempat Tuhan kerjakan berikan kepada engkau, Tuhan berkata itu bicara hal kerajaan surga loh. Artinya bukan hanya di gereja ini, tapi di mana engkau bekerja Tuhan tempatkan di situ, itu ladangmu. Bekerja di ladang Tuhan itu bukan hanya di gereja, yang mengerti katakan amin. Di tempat engkau ditempatkan Tuhan, apakah itu di bisnis, apakah itu di rumah sakit, apakah itu engkau sebagai dokter, apakah engkau sebagai bisnismen, apakah engkau sebagai karyawan, apakah engkau sebagai profesional muda, apapun itu saudaraku dengar ini, itu ladangmu. Dan di ladangmu ayat ini berkata, orang menabur benih yang baik di ladangnya. Taburkan benih saudara. Di tempat Tuhan tempatkan engkau, tabur benih. Yang mengerti katakan amin. Di tempat engkau bekerja, di bisnismu harus tabur benih. Loh harus tabur benih. Apa itu benih-benih yang baik? Benih kerja keras. Oh yes. Pastor, katanya kita disuruh doa, coba aja saudara. Doa jalan terus, kerja keras gak boleh dilupakan. Yang satu dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Pastor saya udah berdoa, pastor saya udah puasa, pastor saya sudah sampai nungging-nungging. Saya tanyakan, selalu saya tanyakan, lah gimana? Kamu punya pekerjaan apa? Saya tuh kadang heran dengan orang Kristen, saudara. Pastor, saya udah lakukan tuh semua yang dikhotbahin di gereja. Saya udah persepuluhan, saya udah doa. Oh saya puasa pastor. Pastor suruh puasa 40 hari, saya puasa 50 hari. Wow hebat saudara. Tapi pertanyaan saya simpel, Bu, Ibu sudah lakukan semuanya. Pertanyaan saya sekarang, Ibu pekerjaannya apa? Dijawab apa saudaraku? Serahkan pada Tuhan, Pastor. Loh ya nggak bisa saudara. Yang satu saudara lakukan, yang lain jangan dilupakan. Taburkan benih yang baik. Tabur benih kasih. Tabur benih apalagi saudaraku? Apa? Benih apa lagi Bapak Ibu? Apa? Benih kebenaran. Satu demi satu benih yang baik ditaburkan di sana saudaraku. Nah hanya saudara, sesuatu yang sangat unik terjadi. Terlepas dari semua yang sudah ditaburkan ini, saya berdoa saudara memahami hal ini ya. Oke, once again. Terlepas dari saudara sudah tabur semua yang baik, Pastor apa salah saya? Saya sudah tabur semua yang baik loh. Apa salah saya? Nah ini, buat saudara yang mempertanyakan, Pastor apa salah saya? Saya ajak saudara. Kita buka yuk, ayatnya yang ke-25 kita lanjutkan. Tadi Matius 13 ayat 24, sekarang kita masuk ayatnya yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur. Maksudnya gimana Bu? Semua orang tidur. Pada saat tidur kita nggak ngelihat. Betul ya? Pada saat tidur kita nggak sadar. Pada saat tidur itu melambangkan titik lengah saudara. Pada saat tidur, apa yang dilakukan saudara? 2-3 sama-sama kita baca yuk. Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jangan naif ya Bapak Ibu. Pastor saya sudah lakukan yang baik, kenapa Tuhan izinkan? Bukan Tuhan jahat. Tapi pada saat engkau tidur,
pada saat kau nggak lihat, pada saat kau nggak sadar, ada musuh Pak. Dia nabur. Nah, cuman saya ingin mengajak saudara melihat menariknya dari kisah ini dan saya nggak tahu apakah saudara perhatian. Pertanyaan saya saudaraku, musuh datang di ladangnya siapa? Katakan ladang saya. Oke, musuh datang di ladang saya. Ini jadi pertanyaan, segampang itukah orang luar bisa masuk? Pertanyaan saya lagi, coba perhatikan saudara. Ini ladangnya siapa? Ladang saya. Orang luar kok bisa masuk? Perhatikan ya saudara. Ini ladangnya kita. Memangnya segampang itu orang luar masuk Pak? Terus kalau enggak, pertanyaan saya, musuhnya siapa? Halo? Ini hard truth saudara. Saya nggak tahu saudara perhatikan ini apa enggak, tapi ini tricky. Itu ladang-ladang kita, nggak segampang itu orang luar masuk. Lah terus yang disebut musuh siapa? Maafkan saya ya Bapak Ibu, saya harus mengatakan ini, tidak semua orang yang bersama kita adalah kawan. Kadang ada tuh musuh dalam selimut. Hard truth ya. Ada udang di balik rempeyek. Kata orang ada serigala berbulu domba. Lah katanya teman tuh, tapi suami sendiri diserobot tuh. Gimana saudara? Berapa banyak saudara mendengar kisah seperti itu? Katanya teman baik. Halo? Saya melayani di ladang Tuhan ini ya saudaraku, mungkin sudah lebih dari 25 tahun ya saudara. Enggak berasa ya, sudah 1/4 abad loh Pak. Umur tambah terus saudaraku. Tapi sampai detik hari ini, it cannot stop to amaze me loh. Seringkali saya pun masih nggak bisa recognize. Berapa banyak saya mengalami dalam hidup saya ya saudaraku, orang yang mengatakan mengasihi saya. Mulut yang sama yang mengatakan mengasihi saya, tapi dari orang yang sama yang mengacungkan tangannya dan menusuk saya dari belakang. Firman Tuhan minggu lalu ya. Jangan izinkan itu membuat hatimu pahit. Jangan izinkan itu menghancurkan engkau. Tapi setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah itu membentuk engkau jadi pribadi yang spesial. Saya mengerti sukarnya jadi Yusuf saudaraku. Ya gampang loh. Yang menjual dia kakaknya sendiri, artinya apa saudara? Engkau tidak bisa merasa aman bahkan di rumahmu sendiri. Ayat ini buat saya itu adalah ayat yang sangat unik sekali. Kenapa? Karena ketika kita mendapati siapa kata musuh di sini, tidak selalu orang yang ada di luar sana, tapi seringkali justru orang yang ada di dekat saudara. That is a hard truth. Dan yang jadi masalah saudaraku, antara gandum dengan lalang itu enggak banyak bedanya. Mereka itu punya spesifikasi kesimilaritas, kesamaan yang begitu rupa gitu saudaraku, sampai enggak bisa dibedain mana itu gandum, mana itu lalang. Lah terus kita mesti gimana Pastor? Kalau gandum nggak bisa dibedakan dari lalang, itu sebabnya saya hanya bisa mengatakan kepada saudara, beware. Waspada. Masalahnya banyak orang Kristen tuh terlalu naif gitu saudaraku.
Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan ya saudaraku. Dengan sangat disayangkan saya belajar satu hard truth ini saudaraku. Jangan pernah percayakan hidup saudara kepada manusia. Andalkan Tuhan. Oh kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Saudara tahu Pastor E.A. Adeboye ya saudaraku, di dalam apa yang sudah mereka alami ya, 17 juta jemaat coming. Dia terakhir saya datang ke Nigeria itu ditulis besar-besar, visinya mereka sudah 40 juta jiwa saudara. Amazing. Ketika dia diwawancara CNN bertanya kepada beliau, saudaraku, apa satu pesan yang kau bisa berikan kepada orang Kristen? Saudara tahu apa yang dia katakan? Ketika saya dengar dia ngomong itu, saya langsung netesin air mata, saudara. Karena kadang semakin engkau dibawa naik, gak segampang itu. Sometimes it's a lonely path. Pastor Adeboye ketika diwawancara, ini yang dia katakan. Trust God only. Ketika saya dengar dia ngomong itu, air mata saya netes. Karena orang yang sama yang mengatakan itu pernah hampir diracuni oleh orang terdekatnya sendiri. That is not easy. Tapi berapa banyak saya harus katakan kepada saudara, Tuhan mau engkau jadi orang-orang yang besar. Yes. And yes, you can endure it. Bisa kok. It will not gonna break you. It will not gonna make you bitter. It will make you special. Kita lihat ya saudara. Pastor terus kalau kayak gitu, apa yang harus saya lakukan? Ternyata saudara, ayat 26 tuh ngomong gini. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang. Jadi seringkali lalang itu baru muncul ya saudara, ketika si gandum ini udah tumbuh Pak. Ketika muncul buah, bulir itu kan kalau buat gandum buah ya saudara. Nah disinilah firman Tuhan itu ngajarin kepada kita, dari buahnya engkau tahu pohonnya. Over the time saya itu belajar satu hal yang ya sekali lagi sudah. Is it okay kalau saya bicara hard truth seperti ini? Is it okay? Oke ya. Over the time saya belajar, jangan percayai perkataannya, percayai tindakannya. Manusia boleh berkata apapun saudaraku. Orang yang sama yang berkata haleluya, gloria bagi anak domba, besoknya ngomong salibkan dia. Jadi kadang-kala it's not an easy path saudara. Tapi ayat ini ngomong, Pastor kalau gitu saya taunya dari mana? Kita kepengennya dalam pekerjaan saudara, kita kepengennya percayanya semua karyawan kita baik, amin. Amin dong. Orang yang saudara percayai, orang yang sudah saudara perjuangkan, masa sih? Tapi berapa kejadian justru orang yang paling dipercayakan yang nilep uang kan? Yang justru bawa pergi uang kan? Pastor terus gimana? Caranya kita kepengennya semua itu gandum Pak, kalau bisa gitu kan. Nah terus ini mau digimanakan? Kita lihat ya saudara, ayat 27. Sampai-sampai si hamba dari Tuhan ini nih penasaran, datang sama tuannya, dia ngomong, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Tuhan kan naburnya baik, terus dari mana lalang itu? Tuannya jawab ayat 28, jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Jadi jangan kaget ya, mulai dari sekarang jangan kaget ya Bapak Ibu yang mengerti, katakan amin. Ketika itu terjadi, yang pertama jangan salahkan Tuhan, aminnya yang paling keras. Ketika itu terjadi, jangan berkata kenapa Tuhan izinkan. Sekarang sudah mengerti ya?
dalam kehidupan kita adalah pertandingan iman. Itu sebabnya kenapa saudara bertekun dalam ibadah setiap hari Minggu. Kenapa saudara bertekun komsel. Kenapa saudara bertekun baca firman, bertekun beribadah, bertekun saat teduh. Kenapa saudara? Imanmu harus kuat. Dalam pertandingan iman, imanmu harus kuat. Karena yang namanya masalah, tantangan, tembok, semua musuh itu akan datang menyerbu engkau. Dan itu only normal, itu wajar. Tapi kalau imanmu kuat, kokoh, satu demi satu masalah kau lampaui. Pada saat kemenangan demi kemenangan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ayat ini ngomong saudara, 28 ngomong, seorang musuh datang, berkata hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Loh sudah ketahuan. Tuhan mau dicabut enggak? Masalahnya satu lalang dicabut, gandumnya kena. Lalu apa yang dilakukan Tuhan itu saudara? Tetapi ayat 29 ia berkata jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Gandumnya belum mateng saudara. Lalangnya saudara cabut, gandumnya ikut tercabut, dia enggak jadi mateng. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Nah, kenapa kasus ini jadi gemesin saudara? Jadi satu pertanyaan buat kita. Pastor, ngomong-ngomong saudara notice enggak? Ternyata adanya lalang itu tidak membuat si gandum enggak bisa tumbuh loh Pak. Saya tanya, tadi ada lalang nih, gandumnya tetap tumbuh enggak? Loh tumbuh. Loh jadi pertanyaan dong. Ada lalang, gandum tetap tumbuh, kenapa musuh taruh lalang? Kan enggak membuat gandumnya jadi enggak tumbuh. Pernah berpikir enggak? Kenapa musuh taruh lalang? Kalau toh gandum bisa tumbuh. Tahukah saudara, yang dinantikan musuh itu bukan masalah gandum itu akan hancur dari lalang. Tapi musuh menanti, engkau salah merespon, engkau emosi, engkau enggak sabar. Kau cabut tuh lalang, belum pada waktunya, rusak gandummu. Bolehkah saya katakan ini? For everything there is a season. Untuk setiap keadaan ada waktunya. Rehabeam saudaraku, dia bertahta jadi raja. Kali pertama dia bertahta, dia harusnya memperkokoh tahtanya saudara. Datang itu rakyat, bicara soal pajak. Zaman papahmu dulu, kita tuh dikasih pajak. Salomo tuh padahal baiknya baik saudara. Di zamannya Salomo rakyat itu makmur. Dan di zamannya Salomo diem semua. Rehabeam naik, mulai buka mulut. Zaman papahmu dulu ya, kami diteken. Kasih kami keringanan. Lepaskan kami dari pajak, kami akan mengikut engkau. Rehabeam jengkel. Ini zaman papa dulu dia diem. Sekarang tiba-tiba ada provokator. Nah pertanyaannya saudaraku. Nah di sini titiknya. Doa saya atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Tuhan taruh hikmat dalam hidupmu. Kenapa? Karena gara-gara provokator ini Rehabeam jengkel, dipukul mereka semua. Ayahku dulu hanya sekelingking, sekarang aku akan menekan engkau lebih lagi. Saudara tahu dari 12 suku, Rehabeam kehilangan 11 suku. Musuh menaruh lalang bukan supaya memakan gandum. Ini trikinya saudara. Musuh menaruh lalang supaya engkau gemes. Engkau gemes emosi. Engkau emosi salah langkah. Salah langkah habis semua gandummu. Yang mengerti katakan amin. Doa saya hari ini pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Bertumbuhlah dalam hikmat. Yes, bertumbuh dalam hikmat.
Kadangkala Pak, enggak semuanya kita harus strike. Ada yang harus kita biarkan, saudara. Ada yang harus ditunggu. Sampai tiba waktunya. Karena kita enggak pernah tahu waktunya. Firman itu ngomong gini, yuk kita buka yuk Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 itu ngomongnya seperti ini, saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya, saya nggak tahu, nggak ada di catatan sih, saya bacakan aja buat saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah ini saudaraku, saya lompat-lompat ya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah ini saudaraku. Ada waktu untuk menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk. Nah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Hari ini dibutuhkan kebijakan, hari ini dibutuhkan wisdom untuk saudara tahu waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya engkau bergerak. Kemenangan terjadi. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Saya akan tutup dengan kisah Yosua ini. Kita buka Yosua 8 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Boleh bergantian Bapak Ibu? Kita baca kisah yang terakhir ini. Yosua 8 ayat 15 saya bacakan. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka. Nah, Yosua ini kayak seolah-olah pura-pura kalah, saudara. Lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Ayat 16 dengan suara keras, 2-3. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar apa? Orang Israel. Semua orang yang ada di mana? Di kota. Dikerahkan mengejar, berarti mereka keluar atau masuk dari kota? Keluar dari kota. Kita lanjutkan. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Mereka pergi jauh tuh. 17, seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. 18 sama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua apa? Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. 19 sama-sama. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya lalu segera membakar kota itu. Wow. Jadi kadang saudaraku mengalah tidak selalu kalah. Wow. Pastor, apa yang pastor ingin sampaikan hari ini? Yang pertama, sadari bahwa antara engkau dengan tuayanmu ada yang namanya perjuangan di sana. Sadari hidup ini adalah pertandingan iman. Di dalam pertandingan iman yang kau butuhkan adalah iman yang diperkuat. Sadari ketika itu terjadi bukan Tuhan gak sayang engkau. Ketika itu terjadi bukan Tuhan gak mau engkau mengambil alih apa yang jadi hakmu. Sadari selalu akan ada musuh berusaha merebut. Tapi di antara engkau dengan tanah perjanjianmu, dengar ini saudaraku. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hatimu. Kisah Daud tadi. Yang pertama, kisah tentang Gideon apa saudaraku? Berani untuk bangkit sekali lagi, berharap sekali lagi, berjuang sekali lagi. Ini bukan saat engkau terpuruk. Percayai Tuhan sekali lagi. Bergerak sekali lagi, bangkit sekali lagi, rebut apa yang jadi tanah perjanjianmu. Dan kisah yang ketiga kita belajar, be wise. Jadi bijaksana, tahu kapan waktunya Tuhan, bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bangkit berdiri yuk, jemaat Tuhan. Sama-sama yuk kita pujikan lagu ini. Pemain musik, singer, worship leader, come on sama-sama. Yesus Tuhan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah
tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik. Jemaat saja yuk sama-sama katakan, aku percaya Tuhan. Dibutuhkan keberanian untuk mempercayai sekali lagi saudaraku. Tapi pastor, aku sudah berkali-kali berdoa tapi tidak kunjung aku dapat jawaban. Berkali-kali aku berharap tetapi aku dikecewakan. Saya tantang engkau sekali lagi, saya tantang engkau sekali lagi. Singer boleh bantu saya, aku percaya. Aku percaya. Jangan putus pengharapanmu, Dia masih bekerja. Selama engkau belum menyerah, masa depan masih ada di tanganmu. Tetap setia ya pada perjanjian. Sama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan pada firman-Mu. Yes Lord, dengan imanku tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik. Sekali lagi yang terakhir katakan, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Oh yes, ini bukan waktunya engkau berdiam diri, waktunya engkau bangkit. Buat engkau yang belum melayani saudaraku, bangkit lagi. Buat engkau yang rohmu mulai padam saudaraku, kobarkan kembali. Ini waktunya engkau bangkit, ambil kembali apa yang sudah hilang dari kehidupanmu. Aku perkatakan atas kehidupanmu, sehat tubuhmu. Dari ujung kepalamu sampai satu demi satu bagian yang ada di dalam tubuhmu. Ginjalmu, levermu, jantungmu, paru-parumu, ginjal. Satu demi satu bagian sampai ke kakimu. Baik adanya, sehat adanya. Bahkan aku perkatakan atas hidupmu, baik jiwamu. Oh yes, tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian, tidak ada kekecewaan. Baik jiwamu, sehat jiwamu, kuat rohmu. Bertekunlah di dalam doamu, bertekunlah di dalam engkau membaca firman, bertekunlah di dalam ibadahmu, bertekunlah di dalam kelompok selmu, tekun di dalam berpuasa, kuat rohmu, panjang umurmu. Untuk menceritakan segala kebaikan dan keajaiban Tuhan di dalam kehidupanmu. Pulang dari tempat ini saudaraku, bahwa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras.